mengandung. Gaya lalu ini cuma 3 Pak. Kalau tak miring ke kanan, miring ke kiri. Pendek ke kanan, pendek ke kiri, pasrah. Pasrah boleh. 9 bulan tak pernah nungkui. Kenapa nungkui itu ambil? Tidak 9 bulan coba bayangkan apa-apa. Seminggu tak nungkui, kenyang sikit dulu. Jika saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di berbagai tempat dari seminggu yang lalu sampai insyaallah sampai hari Sabtu besok akan isi acara maulid, temanya bersama dengan memperingati maulid Nabi. Baca kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan suri teladan yang baik dalam kehidupan kita. Ya, kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Satu contoh ibu dan bapak, andai kata wak dari Padang atau dari Bului baik ke Jakarta ikut gubernur, baik dengan Bapak Irwan Prayitno ke Jakarta, sampai di Jakarta tentu kita akan mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Kenapa kepada itu? Karena kita anggota rombongan gubernur. Tapi untuk sah diakui bahwa kita adalah anggota rombongan gubernur, kita harus punya bukti, harus punya tanda pengenal atau yang biasa disebut dengan identitas. Ciri-cirinya apa? Tanda-tandanya orang anggota rombongan gubernur itu apa? Begitu juga ibu dan bapak. Selama ini kita sering memproklamirkan diri kita, mengatakan bahwa kita umat Nabi Muhammad, awak umat Rasulullah. Pertanyaannya, apa tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu sebenarnya? Apakah tanda-tanda itu sudah ada pada diri kita atau belum? Kalau katakan dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada 5 ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu ibu dan bapak yang wajib kita miliki kalau memang awak mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Ya. Pertama, asyidda wal kufar, keras terhadap orang kafir. Lalu apa yang maksud dengan keras di sini ibu dan bapak? Apakah setiap kali bertemu dengan orang kafir yang non muslim kita awak ajak untuk cakap berkelahi tentang perang? Kan tidak. Tentang non muslim itu tidak basunnya dulu. Awak Islam basunnya dan non muslim tidak basunnya. Asal nampak basunya orang non muslim, dicari kapak cari lagi. Oi, tuh Kristen lu kapi tahu. Seru. Sunnilah tidak. Tapi muslim keras di sini adalah punya prinsip atau garis yang jali dalam beragama. Contoh masalah toleransi. Bikin jembatan, yuk kita rame-rame. Seskambling, mari kita gotong royong. Ronda malam, mari kita bersama-sama dengan orang yang tidak seagama, jauh sealiran, seakidah dengan itu. Tapi kalau sudah menyangkut masalah agama, masalah akidah, itu harus kembali pada satu prinsip, lakum didukung waliyadin. Luar biasa. Hafal deh ibu, lakum didukung waliyadin sudah pendek kunci. Luar biasa. Begonya boleh sampai ambo ibu. Sajak dari kami dari TPA zaman Saiswa sampai ini tidak boleh tambah hafalannya. Apalagi kita salat pakai surat langganannya. Inna a'taina wallah wal asri al kafirun al falaq an-nas. Itu saya terilang musuh, itulah pasal lepui itu saya terilang tuh ingat untuk menambah. Tapi luar biasa di al-hadith nampaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi tadi ketika baru tidur ngurus jadi tidak acara maulid tinggi bos. Kan lama tadi. Ketika Pak Isya, tapi baru saja selesai Isya, ya. Apalagi ketika lagi dia kaset nyanyi kasih darbana dek boleh kita tadi, ambilnya cari suami kurang tiba, aku tak musola, aku harus lebih ramai itu perlu saji deh. Sangat luar biasa antusiasnya jemaah kita di sini. Mari kita bertemu dengan orang-orang tidak seagama lagi kita. Tapi kalau dalam menyangkut masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Silakan menyebarkan luaskan agama, tapi jangan kepada orang yang sudah beragama.
asyidda wal kufar, keras terhadap orang kafir, itu ciri Rasulullah. Nah kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka, saling asi serta saling mengalah demi kepentingan orang lain. Hal itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sejarah. Bagaimana dulu Nabi Muhammad dan para sahabat yang hijrah di tahun 622 dari Mekah ke Madinah. Apakah orang Madinah menyambut orang Mekah dengan sikap mentah-mentah? Kan tidak. Apakah karena mereka asli putra Madinah lantas telah pinggang? Kan tidak. Bagi orang taktik itu, di kampung-kampung dulu kan asal masuk ke kampung Sumalah, ke kampung Awak, itu kompas gitu. Kita kontak. Ya, kalau zaman dulu masih rajin, masih sering kita bertemu dengan orang lain di kampung pas, kampalak di jalanan. Lagi dulu ketika bos canduan itu begitu tinggi, sekali seminggu, sekali 2 minggu kami main kadang-kadang di jajang gudang itu acuk basuh di kampung pas lah. Kan dua pisau cek di sekolah, pisau nipik itu lagi di rusuh, tak yang simpulah cik kawan. Tapi alhamdulillah, jangankan piti 1000 salai, sudahnya sudah pernah ada orang. Itulah kita dulu, dan kamu yakin sampai kini di Musalah Al-Hadid itu juga dilakukan di kampung kita. Siang sanjo beraja ngaji, malam itu beraja bagadui. Asalnya kompas, kamu ajak orang tua cekak dulu lah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Islam Madinah, kaum Ansar malah menganggap orang Islam dari Mekah, kaum Muhajirin sebagai saudara. Sebab dalam Islam, ikatan akidah adalah ikatan persaudaraan. Dari manapun orang datang, baju apapun yang dia pakai, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia gunakan, kalau akidahnya sama begitu, dia adalah saudara kita. Malah bahkan orang-orang Islam Madinah, mereka menganggap ikut saudara dan tamu yang tiba, bahagia saudaranya. Ada yang menawarkan hewan ternaknya, ada yang memberikan ladangnya, ada yang memberikan rumahnya, kecuali orang rumah yang tidak nyagian. Cik tidak. Sangat memuliakan tamunya, dan ia adalah Rasulullah. Sama halnya kita di Musalah Al-Hadid pada malam ini, sangat-sangat memuliakan tamu. Di tempat lain nampak dari ibu-ibu bapak, alat saja goncang jemaah kedua, laka usai ceramah, atau laka selesai ceramah agama, kapulang orang lain, baru kedua ini maju kue. Di Al-Hadid tidak kue dan menunggu jemaah tadi itu. Lalu kamu sampai belakang kue itu ada yang mereka. Sangat memuliakan tamu. Kamu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Ya. Penegasan terhadap identitas naga dua berapa cara pentingnya. Karena banyak jadi orang yang tidak senang lihat kita Islam bersatu. Bahkan segala macam cara mereka lakukan agar kita Islam terpecah belah. Kalau terang-terangan menghantam Islam, mereka tidak akan mungkin berani. Tapi ada satu cara yang disebut dengan Vanderpes namanya, yang masuk dalam agama Islam, masuk dalam Islam, pura-pura jadi orang Islam, ya. Kapan pula mereka berangkat melaksanakan ibadah haji atau bikin masjid dahulunya, lalu mereka bikinlah mereka Islam, sehingga muncullah kemudian yang namanya Islam sejati, Islam yang baru sunnah, Islam jamaah, Islam murni dan sebagainya. Mereka memang Islam jadi tujuannya bikin kacau kita umat Islam di dalam. Mulai pernah ada sebuah baju Islam namanya, tapi ketika sholat berjamaah dia tidak tahu sama-sama berjamaah jawab. Bahkan ketika ada yang meninggal dunia, jawab tidak disolatkan dimandikan langsung dikafani kuburan. Ini Islamnya jadi. Tujuannya kita kacau kita umat Islam dari dalam. Ya. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, hiduplah kamu seperti kedua belah tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Kita coba tangan kita ibu dan bapak. Ketika jalan saat berjalan, ketika tangan kanan kamu kol dan kiri ngalah ke belakang, kiri ke depan, gantian kanan ke belakang, maka itu bisa berjalan dengan berlenggang, indah dicari, indah di pandang mata. Coba kalau tidak ada lama mengalahkan, kanan kamu kol dan kiri minta kamu kol, kiri ke belakang dan kanan ke belakang, akhirnya melompat untuk tampil jadinya. Lucu. Mekanisme kerja keduanya patuh dan taat pada sistem pembagian kerja yang sudah digariskan. Walaupun yang kanan itu tugasnya selalu berhubungan dengan hal yang baik, salaman, nyetok mobil, ngitung uang, tanda tangan, kanan. Tapi yang kiri kau tidak pernah protes, coba. Sekalipun kerja tangan kiri ini selalu berhubungan dengan kebersihan. Mulai dari jual ramai sampai jual kaki, seksi kebersihan itu adalah tangan kiri. Tidak pernah protes.
Tapi ketika yang punya tangan dapat rezeki dari Allah, bagi jam tangan contohnya, yang pakai tangan kanan dan kiri. Kiri. Penghargaan buat tangan kiri. Ya. Islam itu bersaudara, sama ibarat dengan satu tubuh. Kalau ada satu ruangan ini, satu bangunan, ada yang jadi tiang, ada yang jadi dinding, ada yang jadi loteng, jadi lantai, pondasi dan sebagainya. Satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan. Kalau tidak, apa yang disabdakan oleh Rasulullah akan terjadi. Apa kata Nabi Ibnu Bapak? Yushiku an tada'a alaikum kama tada'a lakanatu ila qas'atiha faqula qa'ilun min qillatin nahnu yawma idzin bal antum yawma idzin katsir walakinnakum busa'u ka busa'i sa'ir. Kata Rasulullah, akan datang satu masa dalam waktu dekat, bangsa-bangsa selain dari Islam akan bersatu memperebutkan kamu, kata Rasulullah. Sama ibaratnya dengan orang-orang rakus yang sering berebut makanan di sekitar mereka. Lalu ketika itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami Muslim waktu itu sedikit? Antum yang main kafir. Tidak, bahkan ketika itu jumlahmu banyak. Engkau adalah golongan mayoritas, tapi kualitas mutaobahnya seperti buih di lautan. Nah, itu apa-apa yang lebih tahu kalau buih di lautan daripada Allah. Dipermainkan oleh gelombang, dihempaskan ke kiri dan ke kanan, hanya dalam arus, bukan menciptakan arus, bukan membentuk mode, tapi malah mengikuti mode. Coba anak ini ibu mengikuti mode, disuruh pakai jilbab tidak ngamuk, kecuali anak-anak itu santriwati di Musola Al-Hadid yang sangat luar biasa, soleh-solehah, senang pada anak itu tadi pakai jilbab yang bersih segalanya. Dalam sholat di luar itu tidak tahu. Ya. Ketika disuruh pakai jilbab, tidak tahu alasannya angin. Di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 atau jam 2 siang, kalau dia pakai jilbab karena diwajibkan aturan di sekolah. Pulang sekolah dari siap sholat asar, berikut di rumah, pibanjo kadai sebentar hari dah angin, matahari dah mulai keluar kita tenggelam, angin juga rasanya kecil. Itu anak ini disuruh pakai jilbab, pun mode kan gaya nyaman atau mode mas, itu kan aja. Ya, mengikuti mode bukan membentuk mode. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ibarat dengan satu tubuh. Satu tubuh itu konsekuensinya, kalau satu sakit otomatis yang lain akan ikut merasakan sakit. Contoh, pulang dari musola Al-Hanif itu, ibu jangan bilang, ternyata baru keluar dari musola lampu mati, senter tidak ada, HP habis baterai puluh, kaki tata ruang. Kaki dan tata ruang, darah akan muncul keluar, mulut akan ngeduh. Astagfirullahaladzim, kapalu ikan yang imatu wacucul dan keluar. Satu anggota tubuh yang sakit, semua itu merasakan. Itu Islam. Semua kita ketika ada yang sakit, ibu dan bapak, sakit paruh awak mencret, lagi payu kerayu pak. Tidak. Anak-anak awak payu sekolah. Tidak. Yang jalan kaki, yang nulis tangan, yang berpikir otak, yang sakit perut, tapi semuanya ikut terlibat, ikut merasakan sakitnya. Itulah Islam, ibarat satu tubuh, satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan. Ya. Jadi berkasih sayang yang sama kita, saling asuh serta saling mengadili kepentingan orang lain. Ya, berlemah lembut. Bahkan sampai dalam rumah tangga pun juga seperti itu, berlemah lembut. Dia Rasulullah itu bapak, siapa panggilan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah pada istrinya itu? Apa panggilan pada istrinya? Ya, Umairah. Bapak yang Umairah, karena memang pipi istrinya kayak merah. Pelajaran bagi kita bersama, artinya memanggil pasangan kita di rumah, suami atau istri kita di rumah, sarancanya kau dapat sesuatu yang ada kelebihan pada dirinya. Kalau Rasulullah pipinya merah-merah, itu yang nonjol rasanya, itu yang kelebihan pada dirinya, istrinya dipanggil dengan ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Tapi yang terlalu jujur, ya kadang-kadang kalau mancung hidung dalam rumah, pak di rumah, panggillah wahai istriku yang hidungnya termancung di dunia. Sana nantinya, Ustaz, dalam rumahmu ada hidungnya termancung. Aku gigi mancung muka Ustaz. Jadi panggillah wahai istriku yang giginya termancung di dunia. Pakai sapu ikut-ikut. Juga jangan terlalu jujur. Asal atau demi ke Arab-Araban. Rasulullah memanggil istrinya dengan ya Humairah.
Di negara Araban, di Islami rasanya, wahai istriku yang mengkilat bak atau seperti batu hajar aswad di dinding Ka'bah, lah senang lo tira rumah lo. 1 tahun 2 tahun itu bagi tadi, wahai hajar aswad, ya, yang mengkilat seperti hajar aswad di dinding Ka'bah, sana hati di dinding Ka'bah lo. Aki yang sudah itu dia tanya ke kawannya, aki hajar aswad itu, batu hitam ni, pokok ini nilai tergantung. Terlalu jujur, aku usik tunggu je pulang pintu bapak rumah dia. Pulang dari kayu dari Melawi dan dia usik rumah dia. Ya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah berlemah lembut dalam rumah tangga mereka. Sama juga anak-anak ini ibu dan bapak. Kalau ada anak ini seminggu 2 minggu siap nikah siap barale, itu kadang-kadang mau katu sehari semalam berjamaah mau saji. Sagan juga itu atau biar kecil soleh alim dia keluarga itu atau dia udah tetangga sekolah. Tapi kalau sebulan 2 bulan dan nampak itu musajiko jadi ya. Malah tidak pe anak cie lagi panggil sayang di rumah udah. Kalau lah 2 anaknya nak mulai sobi namu. Kalau anak pula 3 kaunya kedua. Ala ampe tu 5 anaknya cami kedua. Itu sampai lain tu Pak. Ya. Si koda ada dia cici ada juga kalau jumpa banyak juga jadi ya. Si koda ada tidak pernah terang. Mulai saja jam 7:30 kurang 10 aku di musyawarah ini tidak pernah sekalipun terang cari ke musyawarah. Tidak ada bu. Si koda ada. Itu ya seperti itu. Ketika dari kamu sajinya berbimbing tangan, gerimis sakit teh harinya sampai yang badu woronya. Luar biasa romantis mesranya. Kota tarung kakina padusiko sayangnya yobatan luar biasa itu jempol. Hati-hati yo sayang, masa sakit sayang. Jangankan kalau darah lupa garis penindak no. Itu siap nikah. Tapi kalau lah umur 50 60 tahun Pak, ya. Bertanya jemaah yang lain, Pak, balik sudah Pak kamu saji Pak, mai Bu. 30 meter tinggal di belakang jauhnya. Kota taruhan kaki ama aku bukan sayang dan keluar, anda luar sekiro. Hah? Mana saya kalau semata mata tahu, saya ada juga punya apa aja. Minta timpiang gaya kok, dah timpiang lah tangan dan dah terjatuh jalan kok. Kalau kan dia jalan lebar, atau dah nampak kan? Oh, minta tangan dia punya nak ketik so jalan macam ni. Itu kalau dah di mobil dan berdua, ya itu di luar ada di situ. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kasih sayang di antara sama kita. Makanya Rasulullah katakan dalam hadisnya, "Ketika tinggi nada istri dari suami, api neraka tu nyalo-nyalonya." Banyak nyawa api neraka keluar. Oh, capek ada mandi gua dan luluh lantang dulu dalam buah. Kalau istri tinggi nada dari suaminya, makanya ibu-ibu baawana berangnya apa di rumah jangan sampai jawi lo jeberan. Kameran apa di rumah lu? Iya. Bayangkan kenapa harus lemah-lemah dalam rumah tangga? Bayangkan bu, 9 bulan namanya istri kita hamil mengandung. Gaya lalu ini cuma 3 Pak. Kalau tak miring ke kanan, miring ke kiri, pendek ke kanan, pendek ke kiri, pasrah. Pasrah boleh. 9 bulan tak pernah nungkui. Pernah bukan nungkui itu ambil. Tidak 9 bulan coba bayangkan apa-apa. Seminggu tak pernah nungkui kami yang sakit baru. Ya, seminggu tak pernah nungkui sakit baru apa. Lagi 9 bulan, ibu-ibu 9 bulan tak pernah nungkui dong. Ya, itu seminggu tak pernah nungkui udah sakit kepalanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berlemah-lembut dalam rumah tangga kita. 2. Nan ketiga, ciri-ciri umat Rasulullah itu ruk'ah sejadah, rukuk dan sujud atau mendirikan sholat, mengerjakan dan mendirikan sholat. Ya, sholat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Yang meninggalkan salat telah meruntuhkan agama. Mathalus salati fid din kamathali ra'si fil jasad. Kata Rasulullah hadisnya. Perumpamaan salat dan agama kita sama ibaratnya perumpamaan dengan perumpamaan kepala dan tubuh manusia.
Manusia nggak punya tangan masih bisa hidup. Dia pernah sebut? Ada. Manusia nggak punya kaki masih bisa hidup. Pernah ketemu? Ada. Tapi manusia nggak punya kepala masih bisa hidup. Enggak. Kalau saya cuma pencong pada untuk rumah, nggak akan pernah bisa hidup. Begitulah kedudukan sholat dalam agama kita. Maka katakan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau libat tuh sholat itu kerajuan. Mungkin bertanya, Ustaz, kami lain sholat ya Ustaz. Di bawah waktu saya semalam berjamaah musajimu sholat tari Ustaz. Tapi bangki kami tidak di ujung baru bahari sama itu sampai serapan hari nama dapat habis itu makan setari dapat pagi habis petang habis malam itu setari baca itu Ustaz. Berarti ada yang keliru yang salah dalam sholat kita. Mungkin ada sholatnya ketika sholat itu sholat orang malih. Tahu sholat orang malih? Bahas sholat orang malih. Baru takbiratul ihram. Kalau sholat yang sebenarnya, sholat yang sesungguhnya yang benar-benar serius itu sholat takbiratul ihram itu yang mana khusyuk dari takbiratul ihram khusyuk. Ya, istighfar, ta'awuz, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu sholat. Tapi kalau sholat orang pemali dari takbiratul ihram saja yuk, nampak kembali. Ulang takbiratul ihram yuk mana serius khusyuk konsentrasi ya enggak? Goyang yuk sholat. Ada sih, Dewi kapan lo? Macam-macam ketika sholat beragam. Itu sholat pemali. Kok tiba ruku itu sejajar antara kepala punggung dengan pinggul kita sejajar, lurus datar. Tidak ruku itu orang sholat pemali. Pas sujud lapis parah lo pada bapak emak-emak dalam 72 deh. Wah, sholat kamu baik di awal. Serius kita menjaga sholat, insya Allah hidup kita juga akan serius. Dibantu ditolong oleh Allah. Tapi kalau pemain dalam menjaga sholat, nanti itu lebih otorinya. Percaya? Atau barangkali sholat itu tidak ada ilmu. Ya? Ibadah yang kita kerjakan kalau tidak ada ilmunya, ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, ada orang sholat yang tidak ada ilmunya, anak TPA sholat, anak TPI, tapi tidak TPI-nya di musola lagi. Sholat 5 orang. Tapi tidak ada ilmunya. Anak yang pertama tekan tweet, tapi dia bunyi dulu. Kok bang bunyi kan tweetnya kering bunyinya, itu tidak masalah dulu. Kosong nyari bunyinya, itu bunyi sudah kering bunyinya. Bahwa enggak ada. Bahkan buat Islam, buat biasanya Islam, dalam kitab fikih itu ada membahas bab yang khusus membahas masalah tweet, Pak. Jadi itu tidak beda. Ada membahas khusus masalah tweet, bukan berarti Islam itu bodoh atau kumuh, enggak. Justru hebat di Islam mengatur bagaimana tata cara tata krama adat ketika buang angin dia dapat udara tidak semalam pancang seperti itu. Ada ampe macam kantik itu. Ada negara yang bunyinya. Ada dapat dosa penyam. Ini yang segala. Tapi anak yang pertama tadi bentuk bangun dah bocor sudah. Itu nampak yang beda. Allah menggali-gali lubang itu ambil kawan di sekolah anak dekat gurihnya. Bulu itu bentuk kaliran apa? Jangan kantik aja. Akhirnya dia tidak sabar, dia pada daun lebih parah pada banci mati baunya. Kecil anak dua, siapa nak kantik busuk mana ada mereka aja. Ya, ada anak ketiga dia jauh, tak kuliah mengecek ketika sholat di batas saudara. Dia jauh, ada anak kampek, iya betul kecek rumah dia boleh tunggu dia mencek dulu. Kecekan kelima, untung dia tidak satu ngecek. Kelima-limanya jadi batal, sunatnya. Itu karena beribadah tidak dengan ilmunya. Beribadah tidak dengan ilmu. Sama di Medan, ada si Ucok. Ada si Ucok sekolah. Ucok yang di Medan, bukan Ucok sini. Si Ucok sholat. Ada jamaknya ke si Ucok. Sholat lah kau Ucok. Aku tak bisa sholat, mak. Kata si Ucok. Kau ikuti saja apa yang dikerjakan sama bapakmu, apa yang baca ikuti semuanya. Kalau sekedar ikuti bisa, tak cuma kata cocok. Besok hari mereka pergi ke ladang ayah dengan anak tadi. Jam 12:06 masuklah waktu sholat zuhur. Azan dikumandangkan di musola Al-Hanif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terang ada ayah di ladang. Cok, sekarang masuk waktu zuhur, cok. Sholat dulu lah. Ya.
Duduklah mereka di dalam pondok di atas lantai parupuan. Mak dia tahu parupuan? Tahu. Ya. Coba kalau tanya ke anak-anak ketek gini, anak muda gini, dia tahu parupuan. Parupuan tu nama negari, nama jalan, nama orang tu je kau. Jangan ngerti itu parupuan tu apa. Dia nak gini, ada tentu dia nak. Game, HP, update status. Rasulullah mengajarkan ke makan tu, doa anak ini tak ke makan itu, ni selfie dulu. Kita kira begini tu. Lima pun selfie, lima pun ada satu salah, ini sedang jongkoknya, lebat kari kadiangnya, letak kamu dia majalah nya, ini ada satu suruh. Kena ini. Solat dia telepon, tak pakai tikar, tak pakai sajadah, tak pakai lapik, tak pakai alim. Langsung ke perempuan sekali. Pas ketika sujud, kasapikan yang apanya. Dek, kalau terlalu sakit mana, aku cakap, aduh, kadang ada ucuk di belakang. Takkan kalau diucuk tadi itu pasang dari mandinya, ada di kerajaan dibaca dia apa? Isa dulu, cuma ucuk tadi pakai irama ni. Aduh, apa cakap di muka? Kau kejipi juga cok. Itu karena sholat tidak dengan ilmunya. Sholat udah sholat rawat, surah rawat. Bacaan yang dibaca ketika sholat tahu terjemahan artinya. Masa arti Allah Akbar takbir irama aja tak tahu, kan sangat luar biasa. Ini adalah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, harus ada ilmunya. Barulah sholat itu akan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ilmu itu penting. Lah pernah mendengar orang kampung di Jakarta mah? Alah, kalau Allah tidak mau cerita, alun, orang kampung di Jakarta. Ya, nyo aja dapat anaknya membaca. Apa tadi itu orang kayu gadang Pak, tapi tak tahu SD membaca nak pandai. Anaknya sukses S1 sarjana. Pulang kampung nyo aja membaca Pak aja tadi. Kan? Kau itu Pak, apa lah buku? Kau yang pandai-pandai baca sampai ini. Nyo bagian dia anaknya buku bacaan itu aja membaca ABC itu ibu bapak, tapi pakai gambar waktu anak TK. Tujuannya supaya mudah membaca, mudah memahaminya. Karena tua kau kaset dah boleh kusui kepada cok tantu atau tidak masuk air. Ya, akilah suak supaya bisa dan mudah memahami. Dia bagian dah buku bacaan yang pakai gambar. Hanya jadi anaknya tadi ibu bapak. Ada gambar cik. B tambah E tambah P. Bacaannya ya P. P kecil. Ceknya S tambah O so. So kecaya. Apa cakapnya? Petso. D tambah E tambah M tambah T. Den kecayanya. Jadi kalau nama Eko ada namanya odol kecaya. Jadi petso dan odol kecaya. Pak Hidayah ke Jakarta juga kami ya. Ibu di Jakarta nanti sembahyang musaji sekali beribadah tuh ya. Ibu di Jakarta, ibu dan bapak dibawalah ayah tadi dan anaknya masuk ke dalam mall. Kalau tahu ibu mall, yakin tahu juga. Masuk mall, anak tadi masih memarkirkan otonya di tempat area parkir. Apa kalau roncong-roncong saya masuk dalam mall berserang masuk dalam mall. Baru masuk ke dalam mall, kalau tidak ada ilmu, baru masuk dalam mall, kali astagfirullahaladzim. Sagadang kok open di situ, habaralah kadang kue demi kucing. Ada nampaknya kebetulan ada lift. Lift tu di luar ada orang mengtes mereka tulisannya open terbuka. Nggak terbayang deh guys tadi di kampung open tu tubek kue. Kadang open berhala kadang kue demi mati. Sedang berpikir mereka itu hiburan Cino kita putih. Cino kita putih. Putih masuk orang Cino tu ke dalam nyari dapat. Oh dia masuk dalam tu angin mereka open sekarang masuknya dalam tu. Tak ada dengan Cino tadi bang. Nyaman saya masuk dalam. Tapi anak orang kaya kecil tu mas. Dalam mau sudah itu kita buka pintu lift tadi dia. Keluar orang Afrika. Itu putih. Itu putih. Itu asal lamamu yang kan anak kecil ni. Ramai yang lucu masuk tadi. Ini dah kerikil kelima ramai yang untuk tak sebab apa ini. Anak kecil itu dia kami tidak ada ilmu. Ada salah satu kampung apa-apa orang kayu gadang. Ini ibu dapat suami nak kayu. Lain ibu dapat suami nak kayu. Baik hati-hati pak baginya apa yang kayu. Ini ibu pengen dapat suami nak kayu. Kecilnya berarti ada dapat tempat tanggur. Hati-hati bagi yang sudah kayu suaminya alhamdulillah.
tapi istri libur. Orang kaya istri libur. Apa tadi libur? Nan surang nama bininya Hasanah, nan surang lain Fatimah. Siapa nama ibu? Hasanah, surang Fatimah, saudara. Ketika berangkat melaksanakan ibadah haji, mereka tidak ikut manasik haji. Tidak usah, Allah tuh ngerti bahasa bunyi kalau kamu ngerti Allah tuh teman kecil Pak Haji tadi. Ibu di Makkah di depan Ka'bah, semua orang sudah sibuk konsentrasi berdoa, bermunajat kepada Allah, memanjatkan doa, meminta sesuai yang mereka inginkan masing-masing. Apa tadi itulah satu lu meminta bu, lah satu lu juga doa, ya. Sebelah kanan duduk istrinya Hasanah dan pertama. Sebelah kiri duduk istri kedua Fatimah. Berdoa dia baca kare-kare Pak supaya kelihatan siap dia bini yang berdua pun. Dia kare-kare. Dia baca lah dia apa tadi itu doa sapu jagat kalau memang cik tu yang lepeknya. Itu doa sapu jagat tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia kaya kau dak dapat sadu Allahnya dulu. Saparo dapatnya. Nyo baca kari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sampai situ dapatnya mah. Sampai situ. Itu saja dah ulang dapat ketahui sarawi itu saja dah ulang kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sadar khusyuk sabusuk-busuknya berdoa terkaji terlanjut. Baru bincang usul ambo dicenya. Mumpuni bisik dari ini suara. Udah ada dia seperti Allah dah. Sambil rasa sama je kan. Jauh-jauh kami datang dari bumi tahu kabun ke Makkah. Dari tadi Hasanah sih dah doang kali aja tak pernah ada doang tadi. Uyuh lo dah cepat tadi. Nyutang bah seketik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Fatimah wa fil akhirati hasanah wa Fatimah. Laksana dia Allah dah pun sayang wak kau dah itu. Itu dekat tidak ada penting ilmu apalagi dalam beribadah. Makanya ibu bara orang anak di rumah ampe tolimo anak di rumah kurang-kurangnya dah surang sedekah ke agama masuk sekolah agama. Saya canduan tuan. Ambo dek kita tamek candur lu mau bisa dicek diko ini untuk. Kadang-kadang anak ni anak tujuan agama tak terus lalu masuk dunia sekolah dunia ini bisa berapa rugi sekolah tu. Pernah kita lihat ibu dan bapak, lah tua orang kurang gaya, ya, anak sukses sabar ada, tapi kan tidak ada ilmu agamanya di negara, tidak jadi pondasi yang kuat sejak kecil, sukses di negara orang orang, tinggal pulang pokok berdua di rumah lagi. Pas pulang kampung orang gaya meninggal, ibu di rumah ditumbuhkan kedatangan anak tadi itu dari orang tua dari negara orang, ibu di rumah, akhirnya tidak membaca Al-Quran baca Yasin dulu. Dia ambil HP rancak kamera gagah hari dia videokan kenang-kenangan terakhir dengan ibunda tercinta hati. Dia videokan ada anak. Dia videokan. Rugi dah. Rugi. Yang menafani kongsi kematian, yang memandikan tukang kongsi kematian, sampai menyolatkan orang lain yang surang, harusnya anak yang lebih utama, lebih mulia lagi. Tapi timbul menyolatkan, kecilnya kagak di musajid, bukan di musajid dulu. Minal masjid dalam musajid, dari masjid ke musajid tinggal dulu. Sejak kuliah di Padang dulu sampai 23 hari sebelum nikah dulu pada pun tinggal musajid. Ya, barang nantinya dari musajid ketika nikah sudah. Kecil sering basuh dan dulu ketika jadi garin. Ustaz, tak pernah mungkin surat Ustaz. Ustaz selama biasa ya Ustaz. Masa rugi kita jadikan orang tua. Dia karena anak tak tahu yang tahu juga agama sudah Allah. Bersyukur ibu-ibu dan bapak yang layak do menyekolahkan anaknya ke sekolah agama. Ambo dak dio jadi sekolah agama itu Ustaz. Kan jadi bukan doa saya nak bisa. Enggak. Ambo punya apa sekarang enggak jadi tukang doa. Enggak hanya sekedar tukang doa, hanya sekedar ceramah. Sangat luar biasa sekolah agama. Bahkan orang yang sukses di luar sana, pejabat kita luar sana, backgroundnya sekolah agama dari pesantren atau saudara. Jadi jangan cambil. Yang jamin menyekolahkan anak ke sekolah agama. Ustaz, si anu tu masuk sekolah agama lo, anaknya Ustaz. Masuk pesantren dulu Ustaz. Tapi tak sampai kami kalau nanti dia nak ada kakak masuk pesantren tu yo. Dan pintarnya hebat masuk pesantren suksesnya cuma. Itu anak nak kalau baru kau masuk pesantren bu, ambil guru. Ambil guru sehari-hari guru.
Aku cik murid di sekolah, Pak, kalau wak masuk anak waktu ke pesantren baru Pak. Kancak malu, kalau itu Bu. Ya, lama ada mana? Tahu kalau Pak sih. Ada mana? Di rumah payah jagoannya nyoba cari saya kerja awaknya lah sih. Alamat dana, no. Enggak tahu mengajar dia baru masuk pesantren. Putih-putih di tanah barang gue. Dia anak yang pintar yang juara tuh masuklah ke pesantren sekolah agama. Andai atau tidak ada generasi penerus estafet itu nantinya mau jadi apa kampung kita 20-30 tahun yang akan datang. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya butuh ilmu. Jadi ilmu segalanya. Kalau tidak ada ilmu tidak akan bisa kita beribadah. Tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Ya. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang tidak salat, contohnya ketika dapat kabar tetangga sebelah beli TV sampai 21 inci, orang sekarang pintu, ambil badannya Bu. Kalau sholat, ambil badan. Jam 10 pagi dapat kabar beli tetangga yang tadi beli Honda Ninja, makin naik pada ambil badannya, mengetek-letek dia masuk rumah sakit. Siap zuhur, tanda ngalor tetangga yang tadi beli auto, langsung ke kamar mati. Dia kalau tak sholat. Orang yang beribadah yang sholat, tetangganya beli sesuatu, beli barang berharga, mungkin angin badannya, irinya, cemburunya. Tapi gak lama kemudian datang waktu zuhur, panasnya turun kembali karena disiram oleh air wudhu. Jadi sholat inilah yang setiap dalam undangan kita temukan supaya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan anak-anak kita dalam Islam itu dianjurkan berkasih sayang, maka pacaran Ustaz. Tidak ada pacaran dalam Islam, jangan jadikan itu dalil untuk pacaran. Dalam Islam tidak ada pacaran. Jodoh urusan Allah. Sekalipun yang ada pacaran 10 tahun bana, kalau nanti tidak jodoh, tidak akan pernah bertemu, tidak akan menikah. Ini pernah semuanya pacaran tahun-tahun? Ya jodoh tidak nikah. Tapi kalau yang jodoh pacaran sama lambat datang kok di Bukit Lampu di Satpol PP besok ikan soalnya. Itu aja bro. Sama belum pacaran mau ketangkuk di Satpol PP di Jabal Misbah atau di Bukit Lampu besok jodoh nikahnya. Itu aja bro. Jadi tidak usah minggu, tidak usah pacaran. Ini kadang-kadang lebih parah daripada Onda Pak. Onda sampai tahun dia suruh dari bulan sampai tahun dapat LPKB. Jadi hak milik sekali. Ikut anak gadiwa di tunggang sekian jauh lah 7 tahun pacaran juara awak enggak aja dapat buku nikah kan lebih parah pada orang kena tengok jenazah nikah ko balik ko berumah tangga ko DP-nya ya ini murah Ustaz. Tapi yang suruh tiap bulan ko dapat nyambarnya DP-nya sebanyak alat sholat dibayar tunai sah sekali. Tapi yang ansur tiap bulan membeli alih-alih dapur ko yang panjang saya jangan dosa takut. Ya, tidak usah cemas. Bapak Gubernur kita saja di semester 3 waktu kuliah beliau sudah nikah. Sampai dia juga nah ini gubernur dia, ini profesor dia, tidak usah khawatir. Belajar ada nyanyi anak TK. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk nang tabangkan cicak atau cicak yang nangkut nyamuk? Cicak yang nangkut nyamuk. Padahal dia mau tabang ya. Tapi kalau yang sakit dia bukan dia pada sampai situ. Jadi tidak usah cari kalau soal sakit. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pacaran Islam. Sekalipun yang namanya berlabel pacaran Islami. Baik pacaran Islami, Ustaz, kecil anak remaja, ketika di remaja, Ustaz, kami pacaran baik Islami, Ustaz, mengiringi perbuatan yang jahat dengan kebaikan. Baru contoh dulu. Kapai kami ke rumah pacar itu Ustaz, banyak mana dulu. Sengaja aku pergi ke rumah sang kekasih puja hati lillahi ta'ala. Ini kalau kita lihat lama isi tahu saya kampung. Ibu di rumah pacarnya ketuk pintu baca assalamualaikum. Karena pesan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan masuk ke rumah orang lain kalau itu tidak rumah awak. Sebelum ketuk pintu minta izin baca salam wa assalamualaikum Ustaz. Baru keluar cewek awak tadi itu Ustaz, pegang tangan bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai pegang tangan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu di rumah tak tangan disuruh bapaknya
istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu pertanyaan Islami enggak. Ya bukan itu maksud dengan Islam. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ada yang bertanya, itu amrunya sholat kesan. Ya. Apakah kalau seandainya ada sholat Allah akan pensiun jadi Tuhan? Enggak. Jangankan kita jemaah musola hanif enggak sholat, sedunia pun dari Adam menciptakan sampai hari kiamat nanti tidak ada satupun dari kita yang sholat, Allah enggak akan pernah pensiun jadi Tuhan. Allah tetap Allah. Justru demi qadar kemanusiaan kita tepatnya seorang muslim perlu dan butuh sholat. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban asal utang lain kalau bayi tanya kalau jawab gayo kalau sawi asal. Ya, tidak seperti itu. Memang kita hayati banyak sholat yang kita kerjakan. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat ciri-ciri iman Rasulullah itu ya bertaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dan keridaan Allah. Jadi tidak hanya karunia saja ibu dan bapak, sekaligus dilengkapi dengan keridaannya. Makanya Rasulullah dalam aktivitas sehari-hari selalu mendasarkan diri pada satu pertimbangan, apakah cara yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Jadi tidak lantas mengalahkan segala cara, sikut kiri kanan, injak bawah, tendang depan, bantu kabur ke makan ibu, ya, dak tentu deknya punyuran, ya, biarlah tanduk bakubang asap pawi lai kanyang, itu kapan? Biarlah korupsikan kemari, biarlah kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, yang penting ada tuli banyak. Ini yang harus kita hindari. Mendasarkan diri pada satu pertimbangan, apakah cara yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ya, makanya jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Pedagang yang baik tidak akan mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli, tidak memonopoli. Ya, kalau yang sekilo ibu sekilo, kadang-kadang banyak bakso ibu dan bapak ditimbang di pasar sekilo, ibu dan bapak dan ditimbang 9 ton musuhnya. Sering bertemu pada itu. Insya Allah tidak akan berkah apa yang kita dapatkan kalau mendapatkannya dengan tidak halal. Sampai nang kelima, ada bekas sujud di wajah mereka. Apa maksudnya bekas sujud di wajah mereka? Apa kanyang hitam? Tidak. Kalau soal kanyang hitam sudah apa? Diambil saya beberapa kali atau ketika sujud puan seringkali kalau ismail hitam kanyang ibu itu. Tapi dimaksud dengan bekas sujud itu bukan kanyang hitam. Kalau kanyang hitam jadi tolak ukurnya, berarti ambil pun sendiri sebagai ustaz lalu sukses ya. Tapi kanyang boleh hitam dong. Lu nak tahu seorang lain punya hitam apa buat jemaah kita. Tapi yang maksud bekas sujud di sini adalah makna hikmah pelajaran dalam salat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam salat itu banyak pelajarannya. Pertama ada tawadu atau rendah hati. Anggota tubuh yang paling kita hormati hati dulu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang paling kita hormati? Apa yang paling kita hormati dari anggota tubuh kita? Kepala. Kalau bagara jo kawan bau awak nyetak puak dari kawan sekete, kita masih bisa senyum. Bau awak yang mendorong di kawan, kita masih bisa senyum. Tapi kalau kepala kita yang dikepak, yang ditapuak di orang, jangan ditapuak yang orang sendiri, orang beda enggak? Ya, bahkan anak-anak kita mengecehan, kepala amuk lebih barago pada nyawa situ masih. Namun kepala yang kita hormati ini boleh apa? Manakala bersujud di hadapan Allah ketika sholat, sama rendahnya jo telapak kaki. Allahu Akbar. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Harato nawa banggaan Pak, masih banyak orang lebih kayu dari itu. Ilmu yang kita banggakan masih banyak orang lebih cerdas dan pintar dari kita. Pangkat yang kita banggakan masih banyak orang yang lebih tinggi kita dan jabatan dari kita. Ya. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Orang yang benar salatnya jauh dari sifat sombong. Itulah hebatnya Islam, hebatnya masjid. Siapapun yang masuk masjid, buka sepatu coklat sendal, mengarah ke arah yang sama, menyembah Tuhan Allah yang sama, duduk di tikar yang sama. Lalu Ustaz, ibu-ibu ada jemaah biasa masuk Pak Lurah itu tadi, ada disediakan karpet khusus? Tidak. Jangankan Pak Lurah, kayak ini Presiden mana masuk ke musola Hanif, tidak akan pernah disediakan sofa dan musola atau di pengurus. Pak Presiden ibu usahakan awak duduk di lapik bawah saya, disediakan sofa atau disediakan kursi yang lancar. Kalau ada acara di luar ibu, ya di ruangan atau acara pemerintahan contohnya, para pejabat itu disediakan kursi yang rancak mewah.
Nggak ada rasanya dari warga kapal itu disewakan. Itu yang masyarakat biasa pun untuk di kursi plastik. Bahkan kadang-kadang pinjam punya kursi kematian nih. Nggak bersewa. Tapi dalam masjid, siapapun yang masuk masjid duduk di tempat yang sama, mengajarkan kita jauh dari sifat sombong. Letakkan cerita iblis diusir oleh Allah dari surga. Sekali punya sifat sombong diusir oleh Allah dari surga. Karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Bagaimana dengan kita ibu dan bapak? Sejak lahir dulu sampai kini, sudah berapa banyaknya kita punya sifat sombong, tingkah laku, perilaku awak yang mencerminkan kita punya sifat sombong. Masih pantaskah kita mengharapkan surganya Allah ketika kita belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu. Kemudian dalam sholat itu ada ikhlas. Seperti dalam sholat, kalau sudah Allah Akbar, semua sudah karena Allah. Orang yang memuji Allah atau indah, ada penghargaan bagi kita atau tidak, ada ini masalah. Yang penting hanya karena Allah. Saat itulah kita nyatakan dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya karena Allah. Orang lain tahu atau tidak, ada penghargaan bagi kita atau tidak, jadi masalah. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadahnya juga orang tua yang kadang mohon maaf ibu dan bapak. Ketika buang air besar pagi hari sambil tidur, buang air besar berasa nikmat. Buat tanya ke ibu lah, Bu, ketika buang air kadang, baik ikhlas Bu. Ada yang langsung jauh ikhlas, ada yang berpikir-pikir, ada yang yang ikhlas lah ayah je. Pada semalam kita sudah makan enak, sudah makan sate, bakso, miso, semua sudah kita makan, tapi tidak begitu jatuh. Belum, tuh cari kok bakso dari mana kali ya? Kan tidak. Kalau sudah jatuh, ya sudah. Bahasa anak muda-mudi kini Bu, ku biarkan dikau pergi. Cinta tidak harus memiliki. Itulah hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerajaan ikhlas karena Allah. Sama di infak sedekah. Sangat luar biasanya kita di jamaah Musra Al-Hadi. Biasa tempat lain sedang ada ceramah, sedang berceramah, datang kue. Sedang berceramah, bacalan ketiga Mbak. Tapi di Al-Hadi tidak. Baru duduk kue tiba. Sebelum duduk amplop dan datang dalam keranjang dan ketiga sekali. Itu hebatnya. Di Al-Hadi ini langsung masuk amplop tadi dalam ketiga. Mudah-mudahan tidak ada waktu orang beralih. Kalau orang beralih, lagi masuk juga amplop ke rumah kadang pula Izzat. Tapi malam kalau buka dari mana pula, ternyata ada pertama ada tulisan Anda belum beruntung, silakan coba lagi. Nah, jadi kosong dibuka amplop kosong isinya. Ada kan di 3.000 balik pernah itu 2.000 rupiah sih dalamnya. Dia makan tidur balik barang pek liburan dengan kawannya, isi 4.000 rupiah. Ya, ibu bapak yang menghormati. Contoh, andai kata dalam saku apa, dalam saku ada kita 1.000 3 lembar, berapa jumlahnya Pak? 300.000. Lepek 2 peti 100.000 tadi, di bawahnya ada peti 50.000 3 lembar dulu. Berapa jadi jumlahnya Bu? Hampir 150. Di tengah-tengah menyalek piti 1.000 rupiah dan lalu surah ala cabai ala kuda, gak jale tulisan angka 1.000-nya, boleh lo dia sifat warna merah lewat ketiga tadi muka ibu contohnya, mari betul kan? Hah? 100.000 di dua, dia lo cek atau 1.000 orang cabai Pak? Di situ. Itulah kualitas ibadah kita kepada Allah SWT untuk keikhlasan kita. Takut berinfak dan bersedekah. Ingin kayu lain, ingin diberi rahmat atau nikmat yang luar biasa lain, tapi berinfak dan bersedekah ini sangat takut sekali. Ibu dan bapak kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 identitas umat Rasulullah yang harus kita miliki. Renung bagi kita bersama. Apakah kelima identitas ini sudah ada pada diri kita atau belum? Kalau Allah ya ibu bapak, berbahagia, bersyukurlah. Tapi kalau belum, berikhlaslah. Selagi hayat masih dikandung badan, usia masih ada, umur masih diberi Allah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita yang laku tua. Kadang di tempat lain ibu dan bapak kita cari yang datang ke musafir itu yang camat-camat si saudaranya. Tahu ibu camat? Calon-calon? Yang lah muku-muku sakratul maut saya saudaranya datang. Apalagi kalau subuh Bu, kalau subuh di tempat lain kalau subuh ya Bu, kecuali di Al-Hanif. Nah, di tempat lain kalau subuh kadang-kadang lomba batu aja. Kamu batu apa lagi sekujin? Di
Disambung lo diulele lepas go. Di mana dia belakang ni? Lama babat tu ada tubuh. Memang kasadarannya akan meninggal. Ambo pun akan meninggal dunia. Tapi dengan cara apa, di mana tempatnya kita meninggal dunia, tidak ada satu pun dari kita yang tahu. Antara ibu-ibu yang tua duluan dari ambo kemudian, atau ambo terakhir ibu-ibu dulu, tidak tahu loh. Yang penting semua kita akan meninggal dunia. Ibu bapak muslimin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Barang direntang namu panjang kalau dipun tanahnya singgah jauh sejauh pegunung. Ceramah murid lagi itu kalau direntang sampai jam sabalih beko tak selesai panjang ceritanya. Dia kalau dia semua sabalih dia ambil dah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi kita wassalamu, terutama bagi yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Basilang kayu ditungku di sinan api baru kebanyakan lo. Kalau hati lagi semoga tujuh insyaallah lain waktu kita bersuruh. Bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.